hadirin jamaah pendengar yang ada di rumah, mari buka Al-Qur'an. Kita masih nanti akan membahas ayat ke-73 yang kita hormati bersama kita kepada para hadirin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau dalam kita bersama Allah orang bersama-sama Allah berkuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada pengurus masjid dan jajarannya, hadirin jamaah, mari kita dengarkan apa-apa ilmu yang akan diberikan oleh guru kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh dengan Ustaz Taubah, yang saya hormati pengurus PKM, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmat. Tidak lupa hadirin jamaah Ustaz Taubah, bapak-bapak yang ada di rumah dan bapak ibu, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, serta pemirsa YouTube gitu ya sebut yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi kalau kita perhatikan waktu itu semakin maju ya Pak ya, semakin maju terus gitu. Jadi yang dulunya itu jam 4.38 sekarang maju lagi gitu. Itu rasa Pak. Jadi kalau bangunnya itu biasanya itu maka terkejar oleh waktu. Jadi saya teringat dengan perilaku Nabi Muhammad itu kenapa sehat? Karena Nabi Muhammad itu ketika mau qiyamul, beliau itu kan berwudu itu umur itu menjadikan lisan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Itu juga menjadi keharusan. Jadi cuma diginiin Pak ya, tapi sedot sampai rada pusing dikit itu Pak ya. Nanti sebelum Nabi Muhammad itu sholat qiyamul lail, beliau itu keluar terus menghirup udara, dikeluarkan melalui mulut. Nah makanya sehat. Jadi itu kunci kesehatan Nabi itu ketika bangun malam mau qiyamul lail, beliau ambil wudu, keluar ambil udara. Ya kalau orang yang begadang yang berbeda ya Pak ya. Yang begadang orang yang tertidur istirahat
sudah beda. Jadi itulah. Makanya saya ketika Pak Imam itu di sini udah kedengaran apa itu kok iqamah, saya lari-lari. Oh iya, Rasul itu ketika bangun menghirup udara, diingatkan untuk menghirup udara gitu, yang segar. Di penghujung sepertiga malam, nah disitulah udara itu segar. Karena kalau siang itu kan banyak polusi ya Pak ya. Nah ketika ini jam-jam segini itu lari-lari dikit mengejar iqamah. Nah itulah untungnya orang berjamaah itu seperti itu. Tidak terasa terbina untuk menjaga kesehatan. Kalau yang nggak berjamaah, ngorok. Ya teruskan baca kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kalau pembelajaran itu bolak-balik ya Pak ya. Jadi kalau yang ahlinya ngajar itu ya Pak ya. Dia guru jadi pandai memberikan sesuatu kepada anak didiknya. Ya, jadi kalau ayat yang kemarin yang sebelumnya itu yaitu mengenai penyembahan. Jadi banyak orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak punya dasar apa-apa. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lidzalimina min nasir. Jadi mereka itu tidak ada kuasaan apa-apa dan tidak ada pengetahuan. Kalau ditanya kenapa engkau menyembah ini? Karena bapakku, kakekku, nenek moyangku itu seperti ini, maka aku lakukan. Nah ini yang pertanyaan yang seperti ini yang nggak bagus ya Pak ya. Apa itu jawabannya seperti ini nggak bagus. Ya kalau kenapa engkau menyembah Allah? Karena diperintah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena dasarnya apa? Karena diperintah oleh Al-Quran seperti yang diwajibkan kepada orang-orang yang sebelumnya. Dasarnya ada. Nah ini, jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ketika menyembah selain Allah, ketika dibacakan ayat Allah, itu reaksinya luar biasa. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar yakaduna yasquna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum nar wa'adallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Nah itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, jangan kau berbuat syirik, jangan menyembah selain Allah, jangan niatkan sesuatu peribadatan kepada orang, kepada benda-benda, itu tidak boleh. Tersinggung mereka. Kalau orang-orang Islam ada panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, pengakuan sebagai orang beriman. Ketika kepada orang yang selain Islam, ya ayyuhalladzina kafaru, ya inilah panggilan orang Islam terhadap mereka itu seperti itu, mereka marah-marah. Bilangnya apa enggak toleran, enggak ada perasaan. Ya itulah. Ya, jadi ketika al-haq itu muncul, maka pernyataan-pernyataan yang hak itu bisa merampas atau bisa meniadakan, menafikan kebatilan-kebatilan yang ada. Ya sama ya Pak ya, kalau ada orang berbuat salah, nah kebetulan ada orang yang ceramah, terus kira-kira itu hampir mirip yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan. Dibilangnya apa? Ngaji nyinggung orang. Gitu. Padahal mas pada tracknya. Tapi ketika orang itu melaksanakan perbuatan yang salah, ada pernyataan seperti itu, mereka tersinggung. Bilang, berjamaah, orang yang dekat rumah, jangan pada diem aja di rumah. Bilangnya apa? Nyinggung orang. Padahal ini nyuruh sebagaimana mestinya. Bilangnya seperti itu. Ya itulah orang-orang yang berbalik ketika dinyatakan oleh Al-Quran. Lebih dari itu, mereka itu hampir-hampir yakaduna yastuna gitu. Hampir-hampir mereka itu memarahi kita, menteror kita, mencemooh kita. Nah itu ngedumel aja gitu, ngomong kayak tahu. Nah ya itulah orang-orang yang berseberangan dari yang hak. Kita teruskan ya, kita tadi
Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu wa in yaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min du'ufat talib wal matlub. Ya ayuhan nas, hai orang-orang. Ini panggilannya untuk keseluruhan saya. Keseluruhan manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nanti ada ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang yang beriman. Ya ayyuhal kafirun, khusus orang-orang kafir. Orang kafir itu bukan hanya orang Islam, Pak. Karena ada ayat yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, jadi kafir itu tidak sama dengan non-Islam, itu enggak. Kafir itu untuk semua orang yang mengingkari. Ada yang mengingkari dalam arti nikmat Allah yang Allah berikan. Ya, ini mengingkari. Ini padahal orang Islam, tapi mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan. Makanya enggak sesuai kalau kafir itu diganti dengan non-Islam, itu enggak. Karena hakikatnya juga untuk orang Islam yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ya jangan dikulas-kulas ya, ayat Al-Quran itu dibelok-belokkan demi memperoleh keuntungan, ya jangan. Ya, jadi di sini ya ayuhan nas, hai semua manusia. Makanya Al-Quran ini dijadikan sebagai sumber hukum juga tingkat dunia internasional. Jadi kalau tidak ada hukum yang belum ditetapkan oleh internasional, maka Al-Quran jadi rujukan untuk semua manusia. Duriba masalun, saya jadikan perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarkanlah padanya. Innal ladzina, sungguhnya manusia, tad'una min dunillah, yang dia itu memanggil-manggil, memanjatkan doa atau menyembah min dunillah kepada selain Allah, layyah dulu, mereka tidak bisa menciptakan dubaban, yaitu apa itu yang suka terbang, Pak? Lalat, iya, dubab. Walau istama'ulah, walaupun mereka itu bersekongkol, bersepakat untuknya. Wa iyaslubuhumud dubab, apabila si lalat itu menyerang mereka, sayang kepada suatu, la yastangiduna, mereka itu tidak bisa menyetopnya. Minhu, darinya, dha'fat talib wal matlub, lemahlah yang mencari dan yang dicari. Kalau ayat Al-Quran itu, Pak, susunan kalimatnya ini dihambakan duriba masalun, saya membuat perumpamaan. Jadi tamsil itu banyak, Pak. Kayak matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Ini tamsil, Pak. Perumpamaan kalimat yang bagus itu diumpamakan kayak akarnya menghujam ke bawah, pohonnya menjulang ke langit, daunnya indah, memberikan apa? Tu'ti ukulaha kullahin, dia akan memberikan makanan setiap saatnya. Ini perumpamaan orang beriman, Pak. Kalau orang beriman itu dekati, mengayomi, Pak, membawa kenikmatan, Pak. Kalau orang beriman, kalau orang kafir enggak, membawa sengsara dia. Ya, jadi ini perumpamaan. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang lain berkaitan dengan sedekah juga demikian. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'at habbah. Nah ini, jadi orang yang bersedekah itu diumpamakan kayak biji yang ditanam. Dia nanti akan muncul, ya, setiap dahannya itu ada 100 buah, ada 7 dahan, setiap dahannya ada 100, jadi 700 kali lipat. Nah itu, jadi ini tamsil. Dalam kalimat dalam bahasa Al-Quran ini kaya dengan sastra, Pak.
Ini kalau dalam bahasa itu ada ilmu balaghah ya Pak ya, ilmu balaghah. Ini makanya pakainya tamsil. Nah, tamsil seperti apa? Fastami'ulah, maka dengarkan. Ya, dengarkan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu disuruh untuk menciptakan dubab aja, lalat aja itu nggak bisa. Bahkan ayat itu layyahluku, lan itu artinya tidak bakalan. Kalau la itu tidak, kalau tidak itu sekarang tidak bisa, besok jadi bisa. Sekarang bisa, belum pernah bisa, itu la. Lam juga demikian. Kalau lai itu tidak bakalan, nggak bakalan. Sampai kapanpun manusia itu tidak mampu untuk membuatnya. Nah, ini perumpamaan dubab. Perumpamaan dubab itu lalat ya. Ada perumpamaan juga man laisal adab kan dubab. Siapa-siapa yang tidak punya tata krama, kesopanan, itu kayak lalat. Ya kan ada orang makan lewat depannya gitu ya, brang gitu. Nah, itu lalat seperti itu. Ini mohon maaf Pak, kalau orang itu suka meremehkan amalan-amalan ibadah yang kecil-kecil itu dikhawatirkan nanti dia akan bertambah. Jangan ya, amalan-amalan kecil selagi kita mampu kerjakan, jangan ditinggalkan. Nanti akan menambah rembet terus, sehingga akan meninggalkan suatu kewajibannya. Maka dilatih untuk istiqomah. Ini ada lagi Pak. Orang itu kalau orang beriman, ketika dia itu berbuat salah, itu menyesalnya luar biasa. Maka diumpamakan kalau orang beriman itu berbuat salah itu seolah-olah akan tertimpa oleh benda yang dari langit akan menimpanya, walaupun sekecil apapun itu. Itu kalau orang beriman itu seperti itu, tidak akan dia itu meremehkan. Kecil, biarin. Allah juga mau pengampun. Jangan seperti itu. Ya, jadi selagi kita itu bisa meninggalkannya, maka tinggalkan. Nah, ini orang-orang yang menyembah selain Allah ditantang untuk membuat lalat, nggak bakalan bisa. Bahkan ketika lalat itu menyerang kita tidak bisa menolaknya. Kalau di dalam tafsir itu diumpamakan yang dulunya itu wewangian, ketika lalat datang berubah menjadi busuk. Nah, manusia tidak bisa mengelaknya, tidak bisa menolaknya. Itu kalau dalam tafsir itu seperti itu. Artinya kemungkaran itu harus dicegah jauh-jauh. Kalau dibiarkan itu akan merembet dan akan jadi kebiasaan. Ini Pak, tafsir itu luar biasa Pak, penafsiran ayat-ayat ini. Ini banyak dulu orang-orang yang itu hampir mirip seperti zaman sekarang. Dianggapnya itu teroris, dianggapnya itu akan mendirikan khilafah, dianggapnya macam-macam. Padahal di negara kita ini yang menghancurkan itu siapa sih? Yang menghancurkan itu koruptor, Pak. Koruptor sesungguhnya yang menjadikan negara kita itu bangkrut. Ya, mestinya bisa lockdown, orang di rumah bisa dibayar oleh pemerintah. Ya karena ulah koruptor. Nah, ini penguasa yang diberikan kekuasaannya menggunakan semena-mena untuk kepentingan pribadi. Gak ada yang memikirkan untuk jangka panjang, itu gak ada. Yang semestinya kalau kita itu dulu Habibie punya pesawat, ya kenapa gak dipihak? Pesawat itu penting Pak. Untuk tempur itu harganya mahal. Nah ini, ya itulah tinggal kenangan ya Pak ya, pesawat dimuseumkan bangga. Aduh, museumkan bangga. Paling jadi cerita untuk anak kita. Dulu Presiden Habibie namanya orang Islam yang mempunyai perhatian yang luar biasa, bisa membuat pesawat seperti ini. Cuma kenangan Pak. Ya mudah-mudahan nanti pemerintahan yang akan datang itu mempunyai perhatian ya terhadap Islam, terhadap bangsanya itu masa yang akan datang. Jangan memikirkan ketika sekarang aja, berpikiran panjang. Ya, jadi dia mencari dan yang dicari itu iman. Kenapa? Ma qadarullah haqqa qadri, inna
Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu kuat dan maha perkasa. Ya, ini menunjukkan begini Pak, bahwa manusia yang selamat ketika masa-masa genting, orang yang mempunyai simpanan spiritual yang hebat, itu orang yang kuat Pak. Dalam gonjang-ganjing seperti apa, kalau dia itu mempunyai simpanan spiritual yang hebat, yang kokoh, maka dia akan selamat. Kata corona Pak, kalau orang itu punya keimanan yang kuat, maka dia akan selamat. Ya, jadi ini kalau kita lihat ada kisah. Ada kisah sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada 3 orang bepergian. Ketika bepergian dia tunggu hujan lebat, maka dia masuk gua. Ketika masuk gua itu langsung tutup pintu, mulut pintu itu tertutup oleh batu karena longsor gitu. Ini orang kalau tidak keluar itu mati. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menolongnya. Terus bertiga itu karena merasa awam, maka dia pun sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka dia saling rembuk. Ayo kita panjatkan doa. Hanya kita minta kepada Allah, tidak bisa kepada siapa-siapa. Orang yang berkuasa di luar tidak tahu kita dalam keadaan seperti apa. Kalau kita itu di sini terus, pasti kita mati. Karena kekurangan oksigen, karena kekurangan makanan, karena kekurangan minuman, dan seterusnya. Salah satu di antara mereka itu maju menghadap kepada Allah, bermunajat, Ya Allah, ya Rabbi, aku ini orang bodoh, aku ini orang awam. Bagaimana aku meminta kepadamu, ya Allah? Kalau orang minta itu harus ngaku, enggak ya. Jangan sombong kalau minta. Kalau minta itu yang ngaku benar. Ya Allah, ya Rabbi, aku ini orang awam, aku ini orang bodoh. Hanya minta kepadamu, ya Allah. Tunjukkanlah kalau amalan-amalanku itu dulu itu diterima olehmu. Aku punya orang tua yang ketika itu dalam keadaan sakit dan dia itu meminta dicarikan air susu yang asli dari kambing. Ketika malam hari aku datangnya terlambat. Tiba-tiba di situ ibuku telah tertidur dan anak-anakku meminta kepada aku, ayah buat saya. Terus dikatakan oleh orang tersebut, janganlah, ini buat nenekmu yang dalam keadaan sakit panas. Air susu ini saya pegang terus sehingga si ibu terbangun. Ya Allah, ya Rabbi, andaikan ini suatu kebaikan, kabulkanlah permintaanku, ya Allah. Tunjukkanlah bahwa ini adalah amalan yang soleh, amalan yang baik. Biiznillah terbuka di batu yang besar itu terbuka. Nah, yang lain pun demikian. Coba yang lain barangkali punya amalan-amalan yang pernah diajukan, yang pernah disodorkan kepada Allah. Yang satu datang, ya Allah, ya Rabbi, aku juga orang bodoh. Aku ini orang awam. Aku ini bukan ahli ibadah, ya Allah. Tapi kali ini aku meminta tunjukkan bahwa amalan-amalku ini diterima-Mu, ya Allah. Dengan wujud apa? Terbukanya pintu gua yang menutupi aku tidak bisa keluar. Tunjukkan, ya Allah, ya Rabbi, aku dulu pernah melamar seorang perempuan, anak pamanku, tapi aku ditolak. Ketika aku ditolak dan aku pun membiarkan kalian tolak. Suatu ketika ibu dari anak yang saya lamar itu sakit dan datang kepadaku, minta tolong, pulang, tolonglah aku bahwa ibuku sakit, pinjamkan duit. Apapun yang kamu minta, aku kasih. Si anak itu diberikan duit dan dia pun memberikan kepada ibunya, terus balik lagi. Mau minta apa kamu itu? Padahal yang namanya orang mau melamar, mau menjadikan istri itu kan senang. Karena seperti itu dia ada di rumahnya, dia itu tertidur, sudah pasrah, si laki-laki itu datang mendatanginya dan dia sudah terbuka. Tapi ingat, ya Allah, ya Rabbi, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah aku diberikan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Karena ingat seperti itu, tidak jadi dia itu berbuat yang tidak wajar. Langsung lari loncat. Ya Allah ya Rabbi, kalau itu perbuatan yang baik, maka tunjukkanlah. Biidznillah. Setelah itu, nah ini, jadi meninggalkan maksiat itu juga ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, memanjatkan doa. Jadi mulai terbuka, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, memanjatkan doa. Ya Allah ya Rabbi, aku dulu kaya Allah. Aku dulu punya kekuatan yang hebat. Aku punya pembantu. Pembantu itu belum memperoleh haknya. Dia pergi. Setelah pergi, dia datang lagi. Dan hak dia itu saya belikan upah. Dan di sana beranak-anak. Setelah dia datang menagih upahnya. Setelah menagih upahnya, dia tunjukkan, itu loh, itu punya kamu semua. Padahal hanya beberapa hari yang ditinggalkan. Benar itu punya saya? Iya. Dan dia mengambil semuanya. Tidak meminta dan tidak diberikan sesuatu apapun. Aku tidak menagih. Kalau ini perbuatan yang soleh, tunjukkan ya Allah bahwa ini semua adalah perbuatan yang diterima oleh Allah. Biidznillah berbuat semua. Nah ini, jadi orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran itu hanya ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah. Orang sepinter apapun, kalau orang pinter itu kan nggak semuanya dekat kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, hanya orang-orang yang dekat kepada Allah harus mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang udah dikerahkan ilmuwan belum tercapai. Ya itulah keadaan kita itu, jangan sombong. Ya, jadi dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena apa? Karena Allah Laqawiyyun Aziz. Dia yang kuat dan maha perkasa. Allahu yastawi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah yastawi itu yang memilih minal malaikat, dari para malaikat rusulan. Ada sebagai utusan. Wa minan nas, dan ada juga sebagai manusia. Innallaha sami'un basir, bahwa sungguhnya Allah maha melihat. Bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi di sini malaikat itu tidak semuanya jadi utusan ya Pak ya. Tidak semuanya. Karena malaikat itu yang sujud terus, yang ruku terus, yang bertas terus, yang itidal terus. Ya karena dia itu sam'an wa ta'atan, benar-benar. Sami'na wa ata'na, benar-benar. Makanya ada di antara mereka itu yang dijadikan utusan. Kalau yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah itu yang kita wajib ketahui. Jadi ada yang sebagai utusan nanti itu mempunyai kewajiban tertentu. Begitu juga manusia. Manusia pun ada yang sebagai utusan. Orang-orang tertentu, tidak semuanya orang jadi utusan. Sudah terakhir yaitu Nabi Muhammad sebagai Nabi pungkasan. Nabi Khatam, penutup. Gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalaupun ada, kepengen tenar ya Pak ya, kepengen ngetop, namanya juga macam-macam. Yang kalau dengar itu ada yang di gunung, ada yang di macam-macam. Orang pengen di apa itu dihormati. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya'lamu ma baina aydihim, apa-apa yang ada di antara mereka, di sampingnya. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang mereka. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah engkau dikembalikan sesuatunya. Ya, segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Perintahnya, intinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, bersujudlah. Amanu kamu bersujud, berrukuklah. Wasjudu, dan sujudlah. Wa'budu, dan sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Waf'alul khaira, dan berbuat kebaikan. La'allakum tuflihun,
mudah-mudahan kamu ini orang yang beruntung. Ya, jadi pesannya kalau kita itu ingin selamat, yaitu suruh ruku, sujud, ya, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang khusus yang dicontohkan oleh Rasul, tidak boleh diubah-ubah, ditambah-tambah, nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Jangan lupa waf'alul khairan, berbuat kebajikan. Di sana ada ta'awun, nasihat-nasihati. Nah ini, la'allakum tuflihun, akan kamu akan oleh keberuntungan. Wajahidu billahi haqqa jihadi, wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum.